Apakah ibu punya permasalahan nih? Yang bisa kita ngobrol-ngobrol sharing gitu gimana? Ada Pak, ketika ada permasalahan ketika saya mengajar daring ya Pak. Siswa tuh kurang menangkap materi yang saya berikan, tapi ketika daring mereka paham gitu Pak. Oh seperti itu. Ya, padahal saya menerangkan di daring dan di luring itu sama Pak. Cuman mungkin itu medianya. Seperti itu. Kira-kira nih Bu, sebelum kita lanjutkan obrolan nih, harapan ibu kan permasalahan ibu itu tadi yang saya tangkap adalah pembelajaran daring kurang efektif seperti itu dibandingkan pembelajaran tatap muka gitu ya. Harapan apa yang ibu ingin capai dalam obrolan ini? Harapannya saya mau siswa paham dengan materi yang saya ajarkan, mau itu di daring ataupun di luring gitu. Seperti itu. Jadi ingin ketika proses belajar daring pun siswa itu aktif gitu ya. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Oke. Yang tadinya mengajar daringnya itu kurang efektif, pengen menjadi lebih efektif seperti itu. Pengen seperti luring aja gitu. Kalau luring mungkin kan tadi kata ibu lebih banyak ya, siswanya lebih banyak aktif dibandingkan daring. Baiklah Bu, kita akan mulai aja ya Bu ya sharingnya di sini. Kira-kira nih sebelum kita menginjak lebih jauh, apa sih ketika belajar daring, metode apa yang ibu lakukan ketika belajar daring? Apakah misalkan dengan buku teks atau misalkan dengan gambar ataukah misalkan dengan video? Kira-kira pakai media apa tuh? Saya pakai media buku, pakai media gambar juga, pakai media video juga. Oh itu bagus satu Bu. Ketiga jenis minat siswa secara visual, kemudian secara kinestetik, kemudian secara auditory itu udah tercakup semua. Tapi hasilnya masih kurang. Yang daring itu kurang banyak. Yang ibu lakukan kira-kira nih dari awal kan kalau daring kan jamnya itu kan sedikit ya. Iya. Yang dari awal yang ibu siapkan selama jam belajar itu kira-kira yang ibu lakukan dari awal sampai beres itu apa sih? Yang pertama pasti mengabsen ya Pak. Yang kedua saya membahas tentang materi yang minggu kemarin, materi yang pernah disampaikan. Terus langsung ke tanya jawab, apakah masih paham atau enggak dengan materi yang kemarin. Terus kalau misalkan ada exercise, tugas, saya coba bahas dulu tugas, terus langsung menugaskan. Jadi kasih contoh dulu, baru ditugaskan ke siswa. Ini seperti ini. Kalau saya pahami nih ya Bu ya, apa yang ibu siapkan tentang metode pembelajaran atau perencanaan pembelajarannya sih sebenarnya ini udah bagus ya Bu. Yang ibu lakukan sangat bagus untuk sekali. Ini kalau yang dilakukan pada konsep tatap muka, anak rame nggak ini Bu? Rame. Oh rame sekali. Tapi ketika daring nggak rame gitu. Iya. Jadi masalah juga ya Bu ya. Oh iya Bu, di sini kan ibu ada sesi tanya jawab ya. Artinya ketika daring siswa itu harus benar-benar stay berarti ya? Iya. Harus stay ketika jam pelajarannya, kemudian langsung mengikuti seperti itu. Berapa persen sih Bu kira-kira itu yang dapat mengikuti ketika pembelajaran yang ibu lakukan? 30%. 30%, berarti hampir 70% nggak ikut. Apakah ketika tatap muka nih, pas ibu kebagian tatap muka di kelas, yang 70% itu yang nggak ikut, pernah ditanya sama ibu? Pernah. Jawabannya gimana tuh kira-kira? Nggak ngerti. Kemudian apakah ditanya kenapa nggak ikut, misalkan nggak ikut daring? Ketika jam pelajarannya kenapa? Apakah ada kegiatan yang lain mungkin anak-anak atau gimana? Kadang ada yang jawab keterbatasan kuota, ada juga yang menjawab punya kegiatan di rumah gitu. Berarti permasalahannya yang pertama ada kuota mungkin ya. Terkendala kuota.
dengan pekerjaan di rumah. Biasanya itu pekerjaannya apa, Bu? Ya, membantu orang tua gitu. Oh, ke kebun mungkin seperti itu, kemudian cari rumput. Beres-beres rumah. Oh, beres-beres rumah. Kalau perempuan pasti ya. Iya. Kalau laki-laki mungkin ke itu ya, ke kebun ya. Iya. Seperti itu. Berarti kalau misalkan mereka nggak punya kuota, kemudian punya pekerjaan ke kebun, otomatis mereka nggak bisa mengikuti ya. Iya. Nah, kira-kira nih menurut Ibu, kan anak-anak itu ketika tidak punya kuota, mungkin anak-anak juga belajar dengan ibu udah pasti pakai video nih. Iya. Misalkan butuh kuota nih, kemudian pasti ditanya-tanya nih, sedangkan saya harus misalkan bantu dulu orang tua tuh misalkan. Jadi kan ibu sama seperti belajarnya live gitu, tapi via itu ya, via gawai seperti itu, tapi secara langsung hari itu juga, waktu itu juga ya. Kira-kira untuk mensiasati hal demikian, ini lumayan banyak nih, 70%. Ya, yang menyangkut dengan kuota kendalanya, kemudian ada kesibukan di rumah, membantu orang tua ke kebun, kemudian cari rumput. Kira-kira nih menurut Ibu solusinya seperti apa kira-kira? Saya belum mencoba metode observasi sih, Pak. Jadi si siswa disuruh saya berikan tugas dan siswa yang mencari sendiri gitu, Pak. Saya belum mencoba itu gitu. Gitu. Jadi kan kalau saya keseringannya chat gitu, Pak. Kan siswa tidak stay. Jadi kalau saya kasih tugas observasi kayak gitu, jadi siswa bisa kapan aja gitu, Pak, membuka handphone dan mengerjakannya. Nah, itu kayaknya Bu patut dicoba, Bu. Iya. Mungkin ketika misalkan metode yang Ibu tadi sampaikan, yaitu dengan memberikan tugas observasi dengan jangka waktu yang cukup lama, mungkin ya, artinya mereka punya keleluasaan mungkin. Punya keleluasaan untuk mengerjakan. Kan di sini kalau mengerjakan hal tersebut kan tidak perlu kuota banyak, mungkin ya, kemudian tidak terlalu menyita waktu pas hari, tidak harus stay karena mereka punya pekerjaan di rumah juga. Itu ide yang sangat bagus, Bu. Kira-kira nih menyangkut dengan ide tersebut, apa rencana yang akan Ibu susun kira-kira? Ya, saya akan mencari dulu materi yang pas gitu, Pak, untuk materi yang akan diobservasikan itu. Lalu saya akan mencari tugas-tugasnya apa aja, lalu nanti akan memberikan ke siswa. Lalu siswa akan mengobservasi, dan itu dikumpulkan ke saya. Berarti intinya waktu ya, punya jangka waktu yang agak panjang. Seperti itu. Kayaknya itu, Bu, menurut pendapat saya itu baik sekali. Kalau Ibu memberikan kalau hal tersebut Ibu bisa lakukan. Kira-kira nih daya dukungnya, apakah ada teman sejawat yang ingin Ibu minta bantuan untuk kondisi seperti ini? Paling wali kelas sih, Pak. Wali kelas? Iya, soalnya untuk mengkondisikan siswa gitu supaya mau gitu mengerjakan tugas itu gitu. Jadi membantu pengkoordiniran, kemudian mungkin menjalin komunikasi juga ya, Bu ya. Bagus sekali tuh kalau wali kelas. Apakah selain itu ada yang lain atau cukup wali kelas aja? Cukup wali kelas aja. Oke. Nah, Ibu kan tadi udah menemukan nih solusinya. Solusinya wali kelas mau diajak bergabung, kemudian menggunakan metode yang baru dengan jangka waktu yang lama gitu ya, atau jeda waktunya cukup lama, tidak langsung, kemudian tidak menyita kuota juga, lebih cenderung kepada observasi. Mungkin dalam observasi tersebut kan tergantung minat anak juga ya, kesukaan anak. Mungkin nanti tugasnya pun akan beda-beda mungkin ya, Bu ya, hasilnya mungkin, tapi pada satu tujuan mungkin ya, seperti itu. Bagus sekali sih, Bu, itu untuk permasalahan yang Ibu hadapi, kemudian solusinya tadi. Kira-kira nih itu kapan sih, Bu, mau dilakukan kira-kira? Secepatnya, Pak. Secepatnya. Karena supaya cepat ngerti gitu ke materinya gitu. Kemudian anak juga mungkin supaya lebih ikut serta mungkin ya, Bu ya. Oke. Tidak hanya itu saja gitu. Nah, sekarang perasaan Ibu bagaimana tuh terkait permasalahan tadi? Apakah Ibu sudah merasa senang, bahagia karena menemukan solusi terkait permasalahan yang Ibu hadapi? Iya,
senang. Akhirnya ada solusi gitu. Bagus kalau seperti itu mah Bu. Saya juga mendengarnya sangat senang sekali gitu, mendengar apa yang Ibu sampaikan terkait permasalahan, kemudian Ibu juga dapat menemukan solusi yang Ibu merasa bahwasanya itu akan baik dilakukan. Saya sangat senang kembali. Mungkin itu Bu. Kemudian Ibu kan tadi ngomong mau secepatnya diaplikasikan. Ya mudah-mudahan aja ketika nanti Ibu mengaplikasikan terdapat kelancaran, kemudian wali kelas juga dapat mendukung, apalagi anak-anak mudah-mudahan antusiasnya lebih baik juga ya, seperti itu. Nah, mungkin gitu ya Bu ya untuk obrolan hari ini. Ibu sudah menemukan jawabannya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Pak.